Halo sahabat Pedang Utara, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita dari sang legenda Overpower, Frey melawan Demigod part ke-19. Dan bagi sahabat yang baru bergabung, baiknya menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Bantu admin untuk mengembangkan channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Rizky yang menolak untuk menunjukkan apostelnya jika Lord juga tidak menunjukkan pengikutnya. Nosdog yang mendengar perkataan Rizky lalu berkata, "Apa kau sudah gila, Rizky? Beraninya kau berpikir bahwa kau setara dengan Lord?" Rizky lalu berkata, "Kau salah, Nosdog. Semua demigod itu sama. Panggilan Lord yang disandangnya hanya untuk membedakan demigod yang pertama, itu saja tidak lebih." Nosdog lalu menggenggam baju Rizky dan berucap, "Omong kosong, peran Lord hanya bisa dimiliki oleh Tuan." Ah, benarkah? Dan kita memainkan peran yang tidak bisa ditangani oleh Lord. Rizky, kau. Lord pun berkata, "Hentikan, jangan hentikan aku, Lord. Jelas si bajingan ini mencurigakan. Bukan aku saja yang berpikir begitu." "Benar, Lord," ucap Ananta. "Tidak ada yang bisa membunuh Hydra kecuali dia." "Nosdog, Ananta, lebih baik jangan saling menuduh sebelum kebenarannya terungkap." "Dasar sialan kau, Rizky. Apa kau tahu apa yang membuatku sangat kesal? Bahkan dalam situasi seperti ini, Rizky tidak berniat untuk membela diri. Dia bahkan tidak peduli apakah kita mencurigainya atau tidak. Jadi mustahil bagiku untuk tidak berpikir buruk tentang Rizky." "Oke, aku mengerti," ucap Lord. "Jadi sebelum pertemuan ini berakhir, akan kupastikan apakah Rizky adalah pengkhianat atau bukan. Aku tidak akan membuka penghalang ini sampai aku mengetahui identitas si pengkhianat." Agni lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu biar aku saja yang memulainya." Agni lalu memerintahkan apostelnya untuk membuka topeng. Frey yang melihat pengikut Agni lalu berucap di benaknya, "Aku tahu itu kau. Tak kusangka kita akan bertemu lagi seperti ini, Phoenix. Bagaimana bisa kau menjadi seorang pengikut? Apakah ini atas kemauanmu sendiri atau sekedar paksaan?" Lerin lalu berkata, "Agni, apostelmu dari luar terlihat seperti manusia, tapi dari dalam aku tak yakin. Kau menemukan sesuatu yang menarik, Agni?" Ananta lalu berucap, "Sekarang giliranku." Dia dipanggil Genta Killer. "Oke," ucap Nosdog, "sekarang giliranku yang menunjukkan pengikutku." Seketika Lerin, Ananta, dan Agni tercengang. Nosdog lalu berkata, "Dia setan." Frey lalu berucap, "Dia pasti bekerja sama dengan Iris untuk mendapatkan setan." Lerin lalu berkata, "Sekarang giliranku untuk menunjukkan pengikutku." "Pasti seorang dari keluarga Black," ucap Frey. Namun Frey dibuat terkejut karena ibunya Latia Black adalah pengikut Lerin. "Aku sangat menikmati ini," ucap Lord. "Kalian semua punya teman yang menarik." Lord lalu melangkah maju ke hadapan Frey dan berkata, "Pengikutnya Rizky, kau adalah orang pertama yang sampai di kastil ini. Jadi kau pasti tahu struktur kastil ini dengan bijak daripada orang lain. Carilah tempat yang nyaman dan tunggu sampai orang-orang di sini selesai istirahat. Sampai aku memanggil kalian lagi. Dan Rizky, aku ingin berbicara denganmu sebentar." Lord lalu mengangkat tangannya dan berpindah ke ruang dimensi lain. Lord lalu berkata, "Jangan tersinggung, Rizky. Banyak orang yang tertarik dengan kita. Aku tak peduli, Lord. Sungguh, aku tak peduli." Lord lalu kembali berkata, "Rizky, bahkan sekarang aku masih ingat dengan jelas kegembiraan yang kurasakan saat bertemu denganmu. Ketika aku dibebaskan dari kehendak dunia dan memperoleh kesadaran diri. Lalu, bagian lain dari dunia telah hadir. Dan itu adalah kau, Rizky. Kau tidak akan pernah bisa memahami kegembiraan yang aku rasakan, Rizky. Ketika aku menemukanmu, aku tidak lagi sendiri. Akhirnya, aku menemukan tujuanku. Dimulai dari dirimu.
Kemudian para demigod lain terus bermunculan satu per satu. Kekuatan hebat yang kumiliki ini adalah untuk melindungi rasku dan menciptakan dunia hanya untuk mereka. Rizky lalu berkata, "Kenapa kau tiba-tiba membicarakan ini?" Rizky, keluhan Nosdok dan Ananta benar. Semua demigod sama. Tapi aku tidak memperlakukan semua demigod dengan setara. Karena Rizky adalah kebahagiaanku dan alasan terbesar dalam hidupku. Bahkan jika kau membunuh orang-orang kami, Rizky, mengapa kau mengkhianati kami, Rizky? Sin lalu berpindah ke tempat para apostol berada. Seorang apostol bernama Genta lalu berkata pada Frey, "Hai, lepaskan topengmu." Frey lalu berucap, "Kenapa tidak kau lepaskan saja sendiri? Apa kau pikir aku tidak bisa melakukannya? Kalian berdua, hentikan perdebatan kalian sebelum kubunuh kalian berdua." Sambil menatap Phoenix, Frey berucap dalam benaknya, "Aku senang kau baik-baik saja, Phoenix." Seolah memahami pikiran Frey, Phoenix pun berucap, "Kau juga." Kita lalu kembali beralih ke tempat Rizky berada. Ia lalu berkata, "Tentu saja Lord sudah tahu." Lord lalu berkata, "Rizky, membunuh salah satu dari kita adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Apa alasanmu melakukan ini semua, Rizky?" Rizky lalu berucap, "Alasannya sederhana, Lord. Karena aku sadar aku salah." "Haduh, apa kau masih menyalahkanku atas kesalahan 4.000 tahun yang lalu? Aku yakin bahwa campur tanganku dalam pertarunganmu dengan kesatria itu merupakan sesuatu yang tidak bisa kau maafkan. Itu pertama kalinya kau marah padaku, Rizky." "Baiklah, Rizky, aku akan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa." "Apa?" ucap Rizky. "Aku bilang, aku akan membuatnya seolah-olah tidak terjadi apapun. Ya, anggap saja itu sebagai permintaan maafku karena telah mengganggu 4.000 tahun yang lalu. Aku sudah membunuh banyak demigod, tapi kau membiarkannya seolah tidak pernah terjadi apapun. Iya, tapi aku butuh seseorang untuk dikambing hitamkan, yaitu salah satu dari demigod yang akan datang ke sini. Jadi, kau akan menjebak salah satu dari mereka. Kau telah banyak berubah ya, Lord." Dengan penuh amarah, Lord berkata, "Itu karena kau begitu spesial bagiku, Rizky. Bunuh pengikutmu dengan tanganmu sendiri di depan semua orang di sini. Dan kau akan berakhir dengan hibernasi selama 100 tahun. Ketika semuanya telah berkumpul, lakukan apa yang baru saja aku katakan kepadamu." Terlihat Rizky yang hanya terdiam. Sin lalu berpindah memperlihatkan Rizky yang datang ke tempat Frey berada. Rizky lalu berkata, "Ikuti aku, Frey." Frey pun mengikuti Rizky. Terlihat mereka yang tiba di jalan buntu. Rizky lalu menghancurkan tembok di hadapannya. Frey lalu berkata, "Kita mau pergi kemana, Rizky?" "Frey, apa kau tahu kekuatan Lord yaitu ruang? Dia dapat mengendalikan ruang. Apa kau mengerti apa yang kubicarakan? Bahkan jika kau dapat mencapai bintang 9, tidak ada cara bagimu untuk dapat mengalahkan Lord." "Rizky, aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Kupikir itulah alasan kami mengincar para pengikutnya." "Frey, kau melihatnya juga kan? Aluminium. Terus mengapa, Rizky? Maafkan aku, Frey. Sudah waktunya kita untuk berpisah. Selamat tinggal, Frey." Rizky pun menebaskan pedangnya. Namun terlihat Frey yang masih baik-baik saja. Tetapi Ananta yang berada di belakang Frey terlihat terluka. Ananta pun berkata, "Rizky, kau bajingan. Aku tahu Hydra pasti kau." "Ya, itu benar. Aku yang membunuh Hydra, Ananta." Rizky kembali menebaskan pedangnya. Frey lalu berkata, "Rizky, apa yang baru saja kau lakukan? Itu cuma palsu, Frey. Sebentar lagi Lord dan yang lainnya akan tiba di sini. Tidak ada waktu lagi." Rizky lalu bersiap dengan pedangnya dan menebaskan pedangnya dengan sekuat tenaga. Rizky lalu berkata, "Dia benar-benar Lord. Aku sudah menebasnya dengan seluruh kekuatanku, tapi hanya menghasilkan retakan sebesar ini." Rizky lalu menendang bokong Frey dan memasukkan Frey ke dalam retakan itu. Frey lalu berkata, "Rizky, apa yang kau lakukan, bajingan?"
Rizky, cepat buka, kemana kau akan pergi sendirian? Frey, sudah ku bilang, ini saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Jangan membuatku tertawa, Rizky. Bagaimana bisa kau pergi sendirian? Aku akan menunggumu. Kembalilah hidup-hidup, Rizky. Gerbang dimensi yang Rizky belah perlahan-lahan mulai tertutup. Agni, Ananta, Lerin, dan Nosdok lalu berkata, Rizky, dasar berengsek. Beraninya kau mengkhianati kami. Akhirnya kau menunjukkan warna aslimu. Agni lalu berkata, Rizky, kenapa? Apa kau benar-benar pengkhianat? Rizky lalu berkata, aku tidak melihat Lord. Apa yang sedang terjadi? Nosdok lalu berkata, apa kau pikir Lord akan memihakmu di situasi seperti ini? Betapa malangnya, leluconmu sudah melewati batas, Rizky. Ya, ini akan menjadi merepotkan karena Lord tidak ada di sini. Sepertinya aku harus bertahan hidup sendiri lagi. Rizky lalu maju menyerang keempat apokalips seorang diri. Kita lalu diperlihatkan Frey yang berdiri di suatu tempat. Makamnya Lucid. Kenapa ada di sini? Ini kan tempatnya Rizky. Frey lalu kembali berkata, meletakkan pedang di samping makam adalah penghormatan terbesar yang bisa ditunjukkan kepada seorang kesatria. Namun tiba-tiba Lord muncul di belakang Frey dan berkata, jadi itu kau, orang asing yang menaburkan benih kebingungan di hati teman lamaku. Sin kembali berpindah ke tempat Rizky yang melakukan pertarungan melawan keempat apokalips. Rizky lalu menebaskan pedangnya ke tubuh Nosdok. Bajingan kau Rizky, ucap Nosdok. Rizky pun berusaha menghindari serangan balasan dari Nosdok. Namun dari arah berlawanan, terlihat kemunculan Ananta dengan racun miliknya. Ananta pun menyerang Rizky. Rizky yang diselimuti racun milik Ananta lalu mengeluarkan teknik pedangnya untuk memusnahkan racun milik Ananta. Rizky lalu melancarkan sebuah serangan pada Ananta. Ananta lalu berkata, kekuatan pedang kematian. Sambil terus melakukan penyerangan, Rizky lalu berkata, Ananta, pedangku yang memiliki nama kekuatan. Dia bertanya padaku setiap saat, hidup atau mati. Rizky lalu melesat dengan cepat di hadapan Nosdok dan kembali mengayunkan tebasan pedangnya. Rizky lalu kembali berkata, jalan yang kulihat. Aku takut untuk mengakui bahwa jalan itu adalah jalan yang berbeda dari Lord. Sampai pada suatu hari, seorang manusia memberiku sebuah jawaban yang selama ini ku cari. Manusia itu berkata, pedang yang tidak memiliki tujuan hanyalah sebuah tongkat biasa. Orang itu, dia mempercayakan hidupnya pada pedang yang ia gunakan. Kalian berempat, aku yakin kau akan mengerti saat waktunya tiba. Apa yang aku katakan ini? Apa arti kekuatan yang sebenarnya? Agni lalu berkata, aku tahu alasan kenapa Rizky tidak menggunakan wujud aslinya. Rizky menggunakan kekuatan pedang manusia, tetap dalam wujud manusianya. Bukan berarti Rizky tidak mau kembali, tetapi dia tidak bisa kembali. Karena jika dia kembali ke wujud aslinya, dia tidak bisa menggunakan ilmu pedang manusia. Agni lalu mengeluarkan kekuatan api miliknya. Ia lalu berkata, dengan menyelimuti tubuh Rizky dengan kekuatan api pasti akan membuat tubuh manusianya meleleh. Dan di tempat Frey berada, terlihat dia sedang berhadapan dengan Lord. Frey lalu berkata, apa aku bisa menang? Tidak, aku harus menang apapun yang terjadi. Lord lalu mengulurkan tangannya pada Frey dan mengeluarkan kekuatan yang menyelimuti tubuh Frey. Namun terdengar suara yang berkata, hentikan Lord. Sontak Frey sangat terkejut dan berucap, kau. Lord lalu berkata, kenapa kau ada di sini? Frey lalu berucap, meskipun penampilannya telah berubah, aku masih bisa mengenalinya. Iris Peace Founder. Iris lalu berucap, jangan bunuh dia, Lord. Apa kau sudah gila, Iris? Jika kau tidak menyingkir, kau juga akan mati. Lord, keinginan yang kau janjikan, ini akan menjadi sebuah permintaanku. Apa? Satu permintaan yang kau bilang akan kau kabulkan. Inilah permintaanku, Lord. Biarkan dia pergi. Sambil tersenyum, Lord berkata, permintaan yang kau tahan selama 4000 tahun, kau gunakan hanya untuk dia.
Kenapa Iris? Memangnya tidak boleh, Lord? Boleh, tentu saja boleh. Janji harus ditepati. Tapi hanya untuk kali ini saja. Lain kali jika aku melihatnya, aku pasti akan membunuhnya. Terlihat Iris yang bernapas lega sambil melangkah pergi. Lord berkata, semua ini jadi semakin menarik. Pengikutnya Rizky dan Iris mempertaruhkan nyawanya hanya untuk melindungimu. Kau hanyalah manusia biasa. Kenapa memikirkannya membuatku jadi gila? Sampai jumpa lagi, pengikutnya Rizky. Sejenak dalam keheningan antara Frey dan Iris, Iris lalu berkata, maaf, bisakah kau menunjukkan wajah aslimu? Namun Frey hanya terdiam. Iris lalu kembali berucap, tunjukkan wajah aslimu. Namun Frey masih terus membisu sambil teringat kematian Suezer di tangan Iris. Frey lalu berkata, maaf, aku tidak bisa mempercayaimu. Terlihat wajah Iris yang begitu sedih. Kenapa kau menyelamatkanku? Iris lalu membuka gerbang dimensi dan berucap, apa aku harus memberitahumu? Iris pun menghilang dari hadapan Frey. Kita lalu kembali berpindah ke tempat pertarungan Rizky. Terlihat Rizky yang membelah api milik Agni. Tubuh Rizky terlihat terbakar. Agni lalu berkata, kau tidak akan bisa menahan api itu dengan tubuh rapuh itu, Rizky. Kenapa kau tidak menunjukkan dirimu yang sebenarnya? Daripada kau mati di tangan kami karena tidak bisa menggunakan kekuatanmu. Rizky lalu berucap, Lucid memang benar. Aku harus mempercayakan hidupku sekali ini pada pedang yang ada di tanganku ini. Nosdok dan Ananta yang melihat Rizky lalu berkata, pedang yang menahan apinya. Apa dia sudah menyerah? Namun Rizky kembali memperlihatkan sebuah teknik pedangnya. Darah yang bercucuran dari mata dan hidungnya. Rizky mulai merapal teknik pedang Lucid Sword Splitting the Sky. Terlihat langit yang terbelah akibat tebasan pedang Rizky. Ananta lalu berkata, langitnya terbelah. Kekuatan macam apa ini? Apakah ini benar-benar teknik pedang manusia? Rizky yang mulai kehilangan kesadaran, mulai menyerang secara membabi buta. Rizky menebaskan pedangnya kepada Nosdok hingga terpenggal. Dan melanjutkan menebaskan pedang ke tubuh Agni hingga tubuh Agni hancur berkeping-keping. Lerin yang melihat itu lalu berkata, Agni, Nosdok dan Ananta dalam sekejap mata dilumpuhkan. Rizky kembali maju ingin menyerang Lerin. Namun tiba-tiba Lord muncul di hadapan Rizky dan menusuk perutnya. Lord lalu berkata, sudah, hentikan Rizky. Mata Rizky mulai memutih, darah kembali mengalir dari mulutnya. Lord lalu berucap, hari ini adalah hari yang paling menyedihkan dalam hidupku. Sambil menangis Lord kembali berucap, apakah memang tidak ada jalan lain Rizky? Rizky lalu berucap, mati Lord. Baiklah Rizky, ini adalah hukuman pertama dan terakhir dariku. Hukuman untuk menggantikan murka dari saudara kita. Lord lalu kembali berucap, Lerin, jika kau bergegas, kau masih bisa menyembuhkan Agni, Nosdok, dan Ananta. Tunggu Lord, bagaimana dengan Rizky? Namun Lord tak memberikan sedikit pun jawaban. Lerin lalu berkata pada Rizky, apa yang kau ingin aku lakukan Rizky? Bunuh saja aku Lerin. Apa yang kau ragukan? Lerin yang begitu sedih namun tak mampu berbuat apa-apa hanya berucap, enyala Rizky, kau akan tetap mati. Aku tidak perlu mengotori tanganku. Pergilah dari pandanganku dan beristirahatlah dengan tenang Rizky. Rizky yang terkapar tergulai lemah masih berusaha merayap menuju ke suatu tempat. Kita lalu diperlihatkan Frey yang berada di depan makam Lucid sambil berucap, aku malu Lucid, kau bahkan bisa merubah Rizky, sedangkan aku tidak bisa merubah diriku sendiri, bahkan setelah 4.000 tahun. Sebenarnya, apa yang kau lakukan pada Rizky? Namun dari arah belakang, Rizky berkata, dia menasehatiku. Frey lalu berteriak, Rizky, luka ini. Namun Rizky berkata, bolehkah aku meminta sedikit bantuan? Aku ingin berbaring di sampingnya.
Oh ya, Frey, maafkan aku. Ini semua karena ketidakmampuanku. Sepertinya aku terlalu meremehkan Lord. Berhentilah berbicara, Rizky. Kita harus mengobati lukamu terlebih dahulu. Frey, tubuh demigod sangat berbeda dengan tubuh manusia. Pengobatan biasa saja tidak akan bisa mengatasinya. Tanpa kekuatan Lord, aku tidak punya pilihan lain selain mati. Frey, aku tidak punya banyak waktu lagi. Dengarkan aku, Frey. Aku memberimu waktu 1 tahun. Nosdok, Ananta, dan Agni, mereka semua terluka parah. Mereka tidak akan bisa bergerak dengan leluasa sampai mereka benar-benar pulih. Kau melakukannya sendirian pada mereka bertiga, ucap Frey dengan terkejut. Rizky lalu berkata, satu-satunya hal yang membuat Lord bertindak adalah demigod. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia masih tidak bisa menghabisiku. Setidaknya, dia adalah orang yang dermawan. Itulah kelemahan Lord, Frey. Oh ya, Rizky, mengapa kau mengkhianati mereka semua? Rizky lalu berucap, sebuah pedang tanpa keyakinan hanyalah senjata biasa. Rizky, kau, Frey, 4.000 tahun yang lalu. Kata-kata itu mengubah segalanya bagiku. Frey, pada saat itu, aku sibuk melatih kekuatan untuk mengisi kekosongan dalam hidupku. Untuk meningkatkan kekuatan pedangku, aku mencoba mencuri teknik pedang manusia. Dan di pertarungan itu juga adalah pertarungan untuk mencuri ilmu pedang lawan. Dan seperti biasa, kemenanganku semakin jelas. Bahkan dalam pertarungan yang tidak ada kesempatan baginya untuk menang, tatapan Lucid tidak pernah berubah. Dia adalah pria yang sangat hebat. Untuk pertama kalinya, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri betapa keyakinannya sangat gigih. Aku sadar, tanpa kekuatanku, aku bukanlah siapa-siapa baginya. Itu sungguh aneh. Tiba-tiba pikiranku menjadi jernih. Sesuatu yang kurang dari pedangku. Lucid mengajariku. Apa yang harus aku lakukan untuk mengisi kekosongan itu? Frey pun berkata, Rizky, sepertinya aku sudah salah paham denganmu selama ini. Ternyata kau membunuh Lucid bukan untuk sebuah pembantaian, tetapi untuk sebuah pertandingan. Bukan, Frey, kau salah. Yang membunuh Lucid adalah Lord, bukan aku, Frey. Lord mengetahui aku sedang berduel dengannya, hanya menggunakan ilmu pedang dan tidak menggunakan kekuatan demigodku. Dia khawatir aku akan kalah, jadi dia ikut campur dalam pertarunganku dengan Lucid. Aku malu, Frey. Aku malu. Aku masih belum bisa melupakan momen itu. Bahkan di saat-saat penghujung nafasnya, matanya tetap tegar. Aku bertanya pada Lucid, apa sebenarnya keyakinannya? Dia hanya tersenyum dan menjawab, teman-temanku, Lukas, Suezer, Kasajin, dan Iris. Selama aku memiliki teman yang bisa kupercayai, aku sama sekali tidak takut pada kematian, ucapnya. Kepercayaan itu tidak seperti kepercayaan milik Lord yang hanya demi kepuasannya sendiri. Baru saat itulah aku menyadari bahwa kehidupan manusia dan semua makhluk hidup itu berharga. Terlihat Frey yang sangat sedih mendengar kisah dari Rizky. Namun Rizky kembali berkata, pergilah ke rumah Black, Frey. Kita harus mencari tahu petunjuk untuk menghentikan pembuatan aluminium. Jika para demigod bisa dengan bebas menggunakannya, semuanya akan berakhir. Setelah itu, Frey, pergilah ke kutub utara dan temui demigod yang bernama Elias. Dia itu adalah orang yang aneh. Dia tidak peduli dengan urusan circle ataupun demigod. Dia satu-satunya demigod, bahkan Lord menyerah untuk mengurusnya. Jadi jika ada demigod lain yang akan mendukungmu, mungkin dialah orangnya, Frey. Aku lega di saat-saat terakhirku bisa mengatakan semuanya sebelum aku benar-benar menghilang nanti. Lucid, jika dia melihatku sekarang, apa yang akan dia katakan? Kau melakukannya dengan baik. Orang itu pasti akan bilang seperti itu, Rizky. Aku terkejut, Frey. Kukira tadi kau adalah Lucid. Rizky, Lucid, dia adalah temanku. Teman yang bisa aku andalkan.
Nama asliku adalah Lucas Strawman. Aku adalah seorang grid mage yang kembali setelah 4000 tahun untuk mengalahkan Lord. Oh, jadi kau orang yang dikatakan lucid. Jadi begitu. Sekarang semuanya jadi masuk akal. Frey lalu berucap, Lucid pasti bangga padamu, Rizky. Dan aku pun begitu. Rizky, kau adalah teman Lucid dan juga temanku. Kau sudah banyak berjuang sendirian. Selamat jalan, Rizky. Ya, seperti yang dia katakan. Aku tidak takut pada kematian sedikit pun. Tolong urus sisanya, Lukas. Frey pun memberikan penghormatan terakhirnya pada Lucid dan Rizky. Setelah kematian Rizky, kita akan memasuki babak pertempuran baru. Biar sahabat pedang utara semakin penasaran, admin ucapkan to be continue sampai bertemu kembali di part ke-20. Jangan lupa untuk menekan tombol like, comment, dan share. See you again. Thanks for watching.